Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan, guru praktikan dari IAIN Kudus. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak kelas 10 tentang induk-induk akhlak tercela, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bahaya riya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Apa sih riya itu? Riya adalah mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Orang yang riya tidak ikhlas dalam beramal. Ia senantiasa pamer dan cari perhatian supaya mendapatkan pujian, sanjungan, ataupun pengakuan. Adapun dalil riya salah satunya adalah dalam surah Al-Ma'un ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un, yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Adapun ciri-ciri dari riya, ciri-ciri orang yang riya adalah melakukan amal ibadah atau amal soleh dengan sungguh-sungguh ketika ada orang yang melihatnya. Namun ketika tidak ada orang yang melihatnya, ia melakukannya dengan malas-malasan, kadang-kadang berlebih-lebihan di dalam melakukan ibadah tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat, ia baca dengan cara yang tidak wajar atau dilebih-lebihkan. Ia juga menunda sebuah amal karena belum ada yang memperhatikannya. Misalnya, ia mau memasukkan uang amal ke kotak amal, ia menunggu ada orang lain yang melihatnya. Kalau tidak ada yang melihatnya, ia tidak jadi beramal, atau jadi beramal tapi jumlahnya dikurangi. Kemudian, apa sih bahaya dari riya? Bahaya dari riya yang pertama adalah akan merasa hampa dan kecewa dalam hatinya apabila perhatian atau pujian yang ia harapkan ternyata tidak ia dapatkan. Kemudian yang kedua, muncul rasa tidak puas terhadap apa yang ia lakukan. Yang ketiga, muncul sikap keberpura-puraan. Yang keempat, terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Dan yang terakhir, bisa menimbulkan pertengkaran apabila ia mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap orang lain. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat riya? Yang pertama adalah memfokuskan niat ibadah bahwa ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, hindari sikap suka memamerkan sesuatu yang kita punya, karena pada hakikatnya yang kita punya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi orang lain. Yang keempat, saling menasihati dan mengingatkan jika di antara kita ada yang berperilaku riya. Kemudian yang kelima, membiasakan diri bersyukur pada Allah. Dan yang terakhir, melakukan ibadah dengan khusyuk, baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi. Kesimpulannya, riya adalah salah satu penyakit hati yang harus dihadapi dan harus kita kalahkan, bukan untuk dihindari. Semakin dihindari, semakin melekat di dalam hati. Oleh karena itu, biasakan berbuat baik. Niscaya dengan kebiasaan berbuat baik, riya akan hilang dengan sendirinya. Kemudian ada tugas buat kalian. Silakan kalian buat esai tentang cara-cara mengatasi penyakit riya yang dapat diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.
Tugas ini maksimal 1 lembar. Kemudian tugas nanti dikirim lewat Japri WhatsApp saya paling lambat hari Sabtu tanggal 30 Juli 2021 pukul 9 malam. Ingat, tugas ini juga sebagai bahan penilaian sekaligus bahan kehadiran siswa dan siswi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tetap stay di rumah, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga kerumunan dan menjaga jarak. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.